Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul meskipun secara virtual dalam kesempatan yang baik hari ini. Yang saya hormati Bapak Agus Nara selaku Direktur Eksekutif Perpamsi, yang saya hormati Bapak Chen Kang Tan, Head Local Sales Unit PT APP Sakti Industri, yang saya hormati Ibu Amanda Ayu Lestari juga dari PT APP Industri, dan tak lupa peserta webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam webinar kali ini Perpamsi bekerjasama dengan PT APP Sakti Industri. PT APP sendiri merupakan anggota luar biasa Perpamsi yang bergerak dalam bidang teknologi kelistrikan, otomasi, dan juga manajemen energi. Tema yang kita angkat kali ini adalah tentang efisiensi sistem perpompaan. Sebelum paparan dari Ibu Amanda, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari Bapak Agus Nara selaku Direktur Eksekutif Perpamsi. Mungkin sedikit bisa memberikan gambaran terkait dengan perkembangan maupun isu terkini soal efisiensi energi maupun sistem perpompaan anggota Perpamsi yang ada di Indonesia. Kami silahkan Pak Agus Nara. Baik, terima kasih Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para peserta webinar, hadir di sini juga saya lihat ada direksi, ini dari PDM Gianyar Pak Made, serta juga rekan-rekan dari manajer ataupun dari operator air minum. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada PT ABB yang telah berkenan untuk berkontribusi memberikan sumbangsihnya dalam rangka juga meningkatkan pengetahuan dan juga barangkali wawasan di lingkungan PDAM. Saya tidak akan menyampaikan terlalu banyak Pak Danang, tapi serial dari webinar ini tentu kita akan terus secara rutin mengisi kegiatan, terutama juga bagi rekan-rekan teman-teman di Jawa Bali ini kan kondisinya sekarang sedang WFH. Mudah-mudahan rekan-rekan di luar Jawa Bali saya kira bisa beraktivitas normal, tetapi saya juga mendapat informasi di beberapa daerah kan kasus ini juga cukup tinggi. Oleh karena itu juga ya kita harus tetap hati-hati menerapkan protokol. Dan tentu kalau dari pengalaman saya kira ABB sudah cukup banyak pengalaman dalam hal electrical baik itu panel, otomasi, dan tentu meningkat ke SCADA yang akhir-akhir ini juga tentu banyak diaplikasikan di PDAM. Barangkali itu sambutan saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Nara untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Chen Kang Tan selaku Head Local Sales Unit PT APP Sakti Industri. Kami silahkan Pak Chen. Oh ya, terima kasih. Ya, pertama terima kasih atas hosting host ya. Untuk ABB kasih peluang untuk kita sharing sama ada tentang energy efficiency di sisi pompa, sisi equipment yang biasanya dipakai di PDAM ya. Dengan kali ini saya semoga semua rakan kita di PDAM semoga sehat ya dalam situasi sekarang, dan please silakan tanya apa-apa aja setengah ini presentasi ini, kita semuanya mungkin kita sharekan aja ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Chen. Ya. Lanjut ke acara utama yaitu paparan dari Bu Amanda Lestari selaku narasumber dari PT APP. Namun sebelum paparan dari Bu Amanda, saya informasikan kepada peserta untuk bisa mengisi daftar hadir yang nanti ada di kolom chat. Kemudian juga dari PT APP nanti akan ada door prize ya, berupa voucher bagi nanti yang aktif bertanya ataupun berdiskusi dalam kegiatan webinar ini. Langsung saja saya persilakan Ibu Anda Lestari untuk memaparkan materi yang telah
persiapkan. Silakan Bu Amanda. Ya, terima kasih Pak Danang. Selamat siang. Salam sejahtera semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Perpamsi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami selaku ABB Sakti, di mana kami akan share atau berdiskusi dengan rekan-rekan semua mengenai energi efisiensi. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus yang terhormat dan seluruh kepala PDAM yang hadir, rekan-rekan PDAM semuanya, serta anggota luar biasa yang bisa hadir di webinar ini. Terima kasih atas kesempatannya. Lalu saya memperkenalkan diri. Di sini saya Amanda Lestari sebagai Water Segment Manager. Lalu ada rekan saya, Ibu Erna. Selamat siang, Ibu Erna. Nanti di sini kami berdua yang akan memberikan materi untuk untuk siang hari ini. Bu Erna bisa diperkenalkan? Ya, selamat sore ya, atau siang nih ya. Selamat siang Bapak-bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Erna Setiawati. Saya di sini mungkin nanti akan membawakan beberapa topik ya. Nanti Bu Amanda yang akan mulai dulu. Jadi dari sini mungkin di sini saya di ABB in charge untuk digitalisasi, dan nanti dari topik-topik nanti akan dibawakan juga akan related ke motor efisiensi dan juga di digitalisasi, seperti itu Bu. Terima kasih. Mungkin Pak Dana, saya izin share screen saya untuk memulai presentasinya. Silakan Bu Amanda. Sudah terlihat ya Pak? Sudah Bu, sudah. Lanjut. Ya, selamat pagi, selamat siang semuanya. Di sini saya akan coba berdiskusi untuk PAM sistem efisiensi, di mana di sini ada beberapa topik yang akan kita coba diskusikan. Yang pertama itu ada beberapa tahapan pengolahan air yang memanfaatkan motor dan drive yang nanti akan mengerucut ke energi efisiensi. Yang kedua tentang PAM sistem, lalu feature dan function dari produk ABB. Lalu setelah itu Q&A. Sedikit menggambarkan tentang ABB. Di sini ABB Indonesia yang dikenal dengan ABB Sakti Industri memiliki 15 location partner dan beberapa workshop juga, mulai dari ujung Sumatera sampai Makassar. Jadi untuk factory kita ada di Cibitung, untuk Cibitung ada untuk drive, lalu ada di Tangerang ada untuk motor juga, dan di Surabaya untuk workshopnya. Nah di sini untuk di Pekanbaru dan Palembang kita pun ada sales office-nya, lalu di Medan, di Batam, di Balikpapan, Makassar, Bali, Semarang, dan Surabaya. Kurang lebih hampir di seluruh Indonesia kita tersebar untuk branch office kami, Pak. Gitu. Nah, lalu lanjut ke pembahasan kita siang ini. Di sini saya akan coba berdiskusi untuk di tahapan water treatment proses biasanya gitu. Di mana di sini ada beberapa aplikasi pompa yang digunakan, dan biasanya selalu ada motor dan ada untuk variabel split drive. Nah, misalkan seperti di intake water intake, nah biasanya ada beberapa penggunaan untuk motor dan pompa yang size-nya cukup besar. Di sini water intake ada yang biasanya dari sumur atau dari sungai. Nah, biasanya di sini ada beberapa pompa yang biasanya menggunakan motor dengan kapasitas cukup besar. Nah, ada juga beberapa yang menggunakan aplikasi untuk variable speed. Lalu ada juga untuk dosing proses. Di sini ada beberapa pompa juga dan motor yang mungkin size-nya tidak terlalu besar.
Lalu di step ada fluctuation, sedimentation, filtrasi. Nah, di sini biasanya untuk fluctuation ada aplikasi untuk aerator, di mana biasanya ada beberapa motor untuk memutarkan kipasnya. Nah, di sini biasanya ada diperlukan juga untuk seperti variable speed drive juga. Nah, lalu untuk proses distribusi dan booster station. Nah, di sini juga banyak beberapa di lapangan untuk penggunaan pompa dan motor yang lumayan cukup banyak dan cukup besar. Seperti itu. Biasanya untuk seperti di distribuser pump, biasanya kita mengatur menggunakan flow, di booster pump menggunakan pressure pada saat untuk menaikkan air ke tangki. Nah, di sini di beberapa aplikasi ini ada menggunakan banyak motor atau pompa yang harus diatur dengan variable speed biasanya. Untuk kedepannya nanti kita akan menunjukkan dari sisi mana untuk efisiensinya. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin semuanya di sini ada juga untuk sudah familiar dengan beberapa sistem untuk kontrol, tipe kontrol seperti throttling, bypass, on-off control atau speed control. Sebelumnya mungkin dari ibu atau bapak dan hadirin semua sudah lebih familiar dengan ini gitu. Nah, di sini saya mau coba menunjukkan untuk ada beberapa perbedaan dari grafik ini yang menunjukkan pada saat control flow untuk mencapai 70%. Nah, di grafik ini menunjukkan energy consumption, merupakan grafik energi consumption terhadap pompa dan dengan menggunakan beberapa tipe kontrol. Seperti itu. Nah, ada juga secara throttling, bypass, on-off, dan VSD. Apa itu VSD? VSD variable speed control, atau biasanya untuk equipmentnya sering didengar dengan drive atau inverter, yang nanti akan mengatur speed mengatur speed itu sesuai dengan kebutuhan flow. Nah, bisa dilihat dari garis hitam ini menunjukkan karakteristik dari sebuah sistem, di mana nanti untuk garis ini menunjukkan untuk pengontrolan secara DOL. Dengan bisa terlihat di sini terhadap power consumption-nya sekitar di 100%. Nah, di sini ada perbedaan antara throttling dan variable speed drive. Ini menunjukkan di mana throttling ini dia akan bekerja secara full feed, di mana motor ini akan bekerja secara full feed, sehingga akan menggunakan energi yang lebih besar. Metode ini digunakan adalah untuk membuka atau menutup dari throttling tersebut untuk mencapai flow yang diinginkan. Akan tetapi si motor itu bekerja full feed gitu, sehingga energi consumption yang dibutuhkan itu lumayan besar. Seperti itu. Jadi si motornya dipasang full speed, sedangkan untuk throttle-nya akan dibuka atau ditutup sesuai dengan flow yang dibutuhkan. Nah, lalu ada untuk yang garis abu-abu muda ini untuk variable speed. Nah, di mana variable speed ini kita bisa mengatur speed dari motor untuk pompa sesuai dengan kebutuhan flow, sehingga bisa mereduce energi consumption-nya. Bisa dilihat pada saat menggunakan throttling dan variable speed, ada gap untuk energi consumption-nya. Pada saat 70% flow yang dibutuhkan, nah VSD hanya membutuhkan kurang lebih di 40
persen energi consumption-nya. Sedangkan throttling itu bisa mencapai hampir 80%. Kalau DOL, dia langsung 100% dari awal. Mungkin dari Bapak-Bapak atau Ibu, jika ada pertanyaan, bisa nanti didiskusikan di akhir ya, Pak. Nah, lalu di sini ada step by step untuk performance improvement. Apa itu performance improvement? Jadi dari setiap equipment itu memiliki karakteristik masing-masing, efisiensi masing-masing. Nah, di sini ada beberapa step by step untuk mengimprove dari sisi equipment untuk energi efisiensinya. Misalkan yang pertama, di sini ada typical motor setup. Nah, biasanya ini digunakan untuk aplikasi yang fixed speed untuk pump atau fan-nya. Dia benar-benar bekerja 100% seperti itu. Biasanya untuk connectivity-nya ini menggunakan direct online, dan untuk kontrolnya biasa ketika menggunakan damper atau valve serta actuator. Nah, di sini untuk penggunaan energinya high energy use application. Jadi biasanya bekerja 100% pada saat kemampuan pompanya atau apa itu, energi yang digunakan juga sangat tinggi. Lalu yang kedua ada motor dan drive atau variable speed drive. Nah, di sini kita coba mengenalkan variable speed drive ini dapat mengurangi energi consumption, gitu, di mana flow ini, VSD ini bisa mengatur flow sesuai dengan kebutuhan, sehingga energi efisiensinya itu akan terlihat pada saat VSD ini bisa mengatur kecepatan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lalu untuk ada reduce number of component. Jadi ada beberapa komponen yang kita bisa mengefisien dari segi komponennya, gitu. Misalnya pada dalam satu panel jika harus ada VSD, tidak lagi memerlukan misalkan kontaktor atau beberapa misalnya seperti DOL, ada beberapa banyak komponen. Nah, kalau VSD itu mungkin hanya satu kabinet seperti itu. Lalu selanjutnya optimization, di mana di sini kita akan men-tuning atau men-setup motor dengan VSD dengan memaksimalkan beberapa parameter yang ada di dalam variable speed drive. Nah, di mana variable speed drive ini ada beberapa yang dikhususkan untuk water industry, untuk di water treatment, wastewater treatment. Nah, itu ada yang dikhususkan. Jadi sehingga di dalamnya itu ada parameter untuk kurva pompa. Nah, biasanya dalam kurva pompa itu ada untuk efisiensi dari pompanya. Nah, itu bisa dimaksimalkan mungkin secara software atau parameternya seperti itu. Lalu penghematan energi dari sisi motor. Nah, di sini untuk motor bisa menggunakan motor yang efisiensinya tinggi, misalkan IE4 atau IE5, karena motor ini ada tingkatan energi efisiensinya, mulai dari IE1, 2, 3, 4, dan 5. Biasanya yang standar efisiensi itu di IE1, sehingga efisiensi motornya pun tidak terlalu besar. Untuk mengoptimize sistem efisiensi ini, alangkah baiknya menggunakan motor yang high efisiensi, yaitu di IE4 atau IE5 gitu. Jadi kedepannya akan meng-increase dari energi saving itu. Lalu scale up. Nah, scale up ini kita akan memaksimalkan penghematan dari sisi sistemnya, di mana pada perpaduan antara motor yang sudah high efisiensi, lalu ada VSD yang bisa membantu efisiensi secara software. Nah, di sini bisa menjadi scale up. Lalu ada beberapa aplikasi yang ada di VSD, misalkan nanti akan dijelaskan seperti multi pump, sehingga si VSD ini bisa lebih menghemat lagi
energi consumption-nya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan antara motor IE2 dan IE4. Nah, karena IE4 ini lebih tinggi dari IE2 untuk energi efisiensinya, maka bisa dilihat pada saat penggunaan ini ada typical centrifugal pump curve, ini bisa dilihat bahwa tingkat efisiensinya itu IE4 lebih tinggi dibanding IE2. Kurang lebih untuk IE4 itu bisa mencapai di atas 92%, seperti itu. Nah, tadi secara sistem dan sekarang secara produk untuk efisiensi energi, di mana banyak faktor yang mempengaruhi tentang sistem efisiensi, bukan misalkan hanya misalnya pump memiliki efisiensi sendiri, motor mempunyai efisiensi sendiri, variabel speed mempunyai efisiensi sendiri. Nah, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap sistem efisiensi lainnya. Misalkan seperti hardware komponen atau misalnya VSD. Dalam pemilihan VSD, pastikan itu harus ada cup dan line filternya. Nah, itu juga bisa membantu untuk efisiensinya dari VSD. Lalu ada software configuration VSD. Nah, dari cara commissioning pun itu jelas harus benar gitu. Jadi kita pun akan open discuss bagaimana cara commissioning atau apa itu, kita harus pada saat masukkan parameter-parameter itu akan sangat membantu untuk energi efisiensi juga. Lalu switching frekuensi pada software yang ada di VSD pun itu sangat membantu. Lalu power quality. Nah, di power quality ini sangat berpengaruh juga terhadap energi efisiensi. Misalnya Q factor dan harmonik juga itu sangat mempengaruhi. Ya, nah ini pada grafik ini bisa dilihat ini untuk powernya, flow-nya. Nah, di sini juga ada beberapa pompa, misalkan, dan fan atau pompa untuk mereduce energi ini bisa mengurangi kecepatan. Jika ada pengurangan 2 Hz saja dalam kecepatan pump atau kipas, itu bisa mengurangi konsumsi energi hingga 12%. Itu hanya dari misalkan satu pompa hanya mereduce 2 Hz saja. Nah, apa yang terjadi jika bisa mereduce misalnya 10 Hz dan itu terlihat misalkan efisiensinya bisa terlihat berapa gitu. Dari 2 Hz saja sudah bisa mereduce energi sebesar 12%. Lalu untuk penggunaan pipa, misalkan jika ada losses atau apa, itu bisa efisiensi lossesnya bisa di 2%. Nah, lalu tadi yang menyambung ke untuk scale up, yang dimana ada aplikasi-aplikasi dalam VSD. Nah, jika menjalankan pompa, 2 pompa, nah ini akan mereduce 2 pompa dibanding 1 pompa dalam mencapai 1 flow tertentu, itu akan mereduce sampai ke 10% gitu. Itu seperti parallel pump, nah itu bisa mereduce sampai 10%. Jadi bisa terlihat di sini untuk antara saving untuk power consumption-nya jika menggunakan throttling dan VSD. Nah, ini power save-nya. Bisa terlihat gap-nya. Nah, lalu ada juga beberapa beberapa parameter pada saat commissioning VSD. Nah, itu jika diisi dengan benar untuk menggunakan energy consumption-nya, itu bisa mereduce energi sampai 10%. Nah,
Lalu kita juga bisa menggunakan PID control, biasanya terdapat di dalam VSD tersebut gitu. Itu juga jangan menggunakan fixed control, itu bisa sangat mereduce banyak energi consumption maksudnya. Nah, di sini juga guna mendukung energi saving di industri ini, ABB mengeluarkan sebuah aplikasi yang berbasis web based. Nah, kita sebut energi save calculator, di mana nanti kita memerlukan beberapa data akurat untuk mendapatkan hasil yang akurat, misalkan seperti ada yang di kurva pompa atau karakteristik pompa, dan mungkin dari rekan-rekan di PDAM memiliki data atau data-data existing, ini bisa dicoba menggunakan software ini. Nah, software ini free, bisa diakses secara bebas. Mungkin nanti saya bantu ke Ibu Tiara untuk bisa membelas software ini, atau nanti saya akan tulis di chat untuk linknya. Ini bisa dicoba, terlihat di sini, misalkan nanti rekan-rekan bisa memasukkan nominal head flow-nya, nominal head-nya, maksimum head-nya, statistik head-nya, jarak antara pompa sama tangkinya, lalu ada pump efisiennya, biasanya ada di karakteristik pompanya, nanti ada liquid di sini, ini biasanya untuk air tuh 1000 ya. Nah, di sini nanti akan terlihat untuk flow controlnya itu menggunakan apa, throttling apa, valve control, itu bisa dilihat di sini seperti itu. Lalu nanti akan masukkan juga motor power. Nah, di mana nanti pada saat ada kesalahan memasukkan motor power ini, dia akan memberi notifikasi bahwa itu salah. Lalu ada efisiensinya, ada efisiensi motornya ini, dia termasuk golongan efisiensi mana, seperti itu. Nanti akan bisa dimasukkan juga buat duration curve-nya. Kalau custom ini kira-kira dalam satu tahun itu berapa persen dibuka flow-nya, ya bisa 80% berapa, ini bisa di customize gitu. Nah, nanti data yang dihasilkan adalah kita bisa lihat annual saving energinya berapa besar, lalu saving energinya secara percentage. Nah, nanti energi saving secara rupiah pun bisa. Jadi di sini bisa dipakai, nanti tinggal masukkan lokasi kita dan currency-nya apa, itu sudah bisa terlihat berapa rupiah yang kita saving, seperti itu. Nanti bisa terlihat juga, misalkan ada beberapa ini ya, biasa dari kayak Jepang, kalau bisa ada investment Jepang untuk masalah CO2. Nah, ini bisa dilihat kita emission reduce-nya itu per tahun berapa. Nah, itu bisa dilihat seperti itu. Nah, lalu di sini kita sudah mulai ke overview produknya. Nah, di sini biasanya untuk critical function di water and wastewater treatment, kita di sini ada variable speed drive, di mana di sini kita bisa mengontrol untuk saving energinya dari parameter ini yang ada di dalam VSD ini, lalu dapat digunakan secara communication, dapat digunakan misalkan komunikasi dengan flow sensor. Nah, itu menjadi trigger untuk dimasukkan ke VSD ini untuk mengambil datanya dan untuk mengatur kecepatan dari si motornya. Lalu nanti kita akan mendapatkan data dan performance dari si VSD-nya ini, dan bisa komunikasi melalui Fieldbus communication, sehingga bisa connect ke beberapa sistem yang ada di plant. Seperti itu. Lalu untuk protection-nya, kita bisa sampai IP55, di mana pada saat ada di lingkungan yang korosi, itu tidak merusak dari sisi elektrikalnya, komponen-komponen yang ada di dalamnya. Lalu kita ada STO juga, ada
untuk protectionnya, safety controlnya kita ada juga, lalu ada harmonic, low harmonic kita sudah ada beberapa VSD yang ultra low harmonic. Nah, lanjut untuk lanjut untuk software-software yang terdapat dalam VSD ini, itu ada beberapa aplikasi yang sangat mendukung untuk energi efisiensi. Contohnya multi-pump atau intelligent pump control, di mana di sini kita akan menstabilkan pompa untuk bekerja secara berbarengan dalam kondisi bersamaan itu hingga 8 pompa, di mana hal ini sangat berguna untuk mengoptimalkan speed pompa dan jumlah pompa yang dibutuhkan, sehingga tadi akan mereduce energy consumption pada saat bekerja 2 pompa untuk mengejar flow tertentu dibanding 1 pompa harus berjalan 100%, seperti itu. Lalu juga selain itu ini sangat membantu pada saat harus ada maintenance atau kerusakan, itu pun sangat berfungsi karena untuk sistem ini bisa berfungsi secara berkelanjutan dan beriringan, atau bisa sering dikenal sleep dan master. Nah, itu bisa diatur dalam VSD ini, seperti itu. Nah, lalu ada pump cleaning. Nah, pump cleaning ini di mana berfungsi untuk mengatur cara kerjanya pompa untuk bekerja secara reverse dan forward, reverse dan forward, atau jika misalkan ada pompa yang tidak bisa reverse dan forward, itu bisa juga menggunakan cara forward dan stop. Ada beberapa manufacturing pompa yang tidak bisa reverse, jadi forward dan stop itu untuk membuang kotoran-kotoran yang tersangkut di pompa. Misalkan biasanya ini terjadi di submersible pump. Pada saat kita celupkan submersible pump itu ke sumber air, maka ada beberapa lumpur yang tersedot, dan hingga jika membuat pompa itu jam, maka si motornya itu akan kebakar gitu. Nah, fungsinya pump cleaning itu seperti itu. Lalu ada lanjutnya level control. Nah, di mana level kontrol ini untuk mengkontrol sistem pengisian atau pengosongan air pada suatu tangki penyimpanan, di mana level kontrol ini juga biasanya digunakan dalam pumping station yang bisa juga mengendalikan hingga 8 pompa, seperti itu. Nah, biasanya untuk level kontrol ini memiliki berbagai level yang telah ditentukan pada parameter. Jadi parameter itu nanti bisa ditentukan di level berapa, maksimalnya berapa. Nah, sehingga pada saat pengosongan pengosongan tangki, nah dalam metode ini memungkinkan pompa sangat bekerja secara efisien dan bergantian. Nah, sehingga jika air itu sudah kosong, menghindari untuk batas bawahnya itu tidak tersedot, sehingga mungkin ada beberapa endapan-endapan yang bisa tersedot ke pompa, seperti itu. Lalu ada soft pipe filling. Oh, ada yang bertanya ya? Amanda, ya, mungkin Pak? saya sementara ini saya bantu untuk jawab beberapa pertanyaan. Saya tadi udah buat catatan. Ya. Ada beberapa rakan dari PDAM, ada beberapa pertanyaan. Ya, kita satu-satu aja ya, kita jelaskan. Dengan Pak Anugrah tanya, ini tadi saya ada jawab di ini apa di chatnya? Oke.
sama ada frekuensi pompa. Kalau kita tukar frekuensi pompa, adakah efisiensi pompa udah berubah juga? Ya, benar. Biasanya setiap equipment seperti pompa, motor, dia ada frekuensi chartnya sendiri pada nominal frekuensi, nominal speednya ataupun below nominal speednya. So, biasanya kebiasaan ke pompa itu dia akan affect efisiensinya. Tapi dari sisi seperti kita yang hitung, contohnya kita nggak perlu begitu banyak flow, kita reduce flow kita jadi 70%. Dengan itu, kita hemat sebanyak 60% energinya. Berarti walaupun efisiensinya losses tambah, ataupun ada additional losses di motor, tapi dia tetap secara keseluruhan mungkin kita masih bisa dapat 50% ataupun 55% efisiensinya. Itu lumayan besar ya kehematannya. Nah, pertanyaan kedua adalah Pak Adi. Pak Adi juga tanya kalau tangki kita kan kita untuk isi tangki kita biasanya kita isi air penuh, dia berhenti. Setelah dia turun levelnya kita start lagi, kan betul. So kalau gitu situasi dalam seperti itu, pompa kita di bawah tangki itu selalu full speed, betul. Kita pakai full speed. Pressure-nya paling besar sampai atas, ya. Tapi sebenarnya control seperti on/off ini nanti kita below level kita off, above level kita on. Ini feeling control ini kita mungkin bisa reduce dengan reduce frekuensinya tak perlu 100%, mungkin kita 90%. Dengan 90% kita juga bisa hemat sekitar 25% energinya. Tapi jangka waktu panjang operasinya lebih panjang. Sebab dia hanya 90% kan. Nah, tidak ngapa. Secara keseluruhan overall, saya pernah buat beberapa project di negeri lain juga. Sebelumnya saya pun sebagai energy manager ya di Malaysia. Seperti itu, kita bisa hemat juga sekitar 20%, begitulah. Sebanyak 20% energi, ya rata-ratanya ada. Tapi itu terkait dengan berkaitan dengan operasi, berarti permintaan kita. Kalau pompa itu selalu jalan, udah seperti yang Pak Ahmad yang tanya, pompa motornya dia jalan daya 100%, berarti dia udah overload lah. Dia full speed pun tak cukup supply airnya. Gimana hemat energi? Bisa hemat nggak? Dari sisi inverter nggak mungkin lagi dah. Tapi dari sisi motor, mungkin kita bisa pikir dengan high efficiency motor, dengan low efficiency motor, kita nanti mungkin Erna akan share juga dengan perkara ini. Tapi secara ringkas, tidak banyak lah. Contoh kita hemat 2% ya dengan high efficiency motor dan motor yang lama ataupun low efficiency motor yang biasa IE1 ini 2%, tidak banyak, 2% aja. Pompa seperti 55 kW secara 2% itu lumayan tinggi. Berarti udah berapa? Kayaknya 2% ini hanya 1 kW. Tapi kita operasi selama 24 jam. Saving dari high energy motor itu sebenarnya high efficiency motor lumayan tinggi juga. Kalau memang daya motor sudah 100%, berarti air sudah tak cukup, memang tak mungkin lah. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Kasianto. Tanyanya sistem, ROI-nya apa? Kita hemat. Yang penting concern itu top management seperti kita concern uangnya gitu. Hematnya berapa? ROI-nya berapa tahun? Secara ringkas, generally if we install inverter kan di pompa, especially di pompa sistem ini PDAM, kalau operasi kita bukan udah maksimum, berarti saya masih ada capacity untuk tambah flow-nya. Biasanya less than a year, efisiensinya udah pulang. ROI-nya udah pulang. Ya, Pak Cika, mohon maaf, ini kita selesaikan dulu materinya, nanti pertanyaan kan banyak nih, kita kumpulkan dulu, bisa dijawab setelah materinya selesai. Ya, boleh. Saya coba habiskan setengah dulu, ya. Oke, yang Amanda bisa selesai dengan soft pipe filling ya. Soft pipe filling ini biasa untuk
untuk jangka itu pipa yang panjang. Sebab pertama kali kita start, kalau kita langsung full speed kan, pipa itu akan pecah dengan tekanan yang lebih terlalu tinggi. Oleh itu soft pipe filling akan bantu pompa ini filling dengan pipe itu pada first commissioning supaya pressure-nya udah build up, slowly udaranya udah discharge, habis itu dia baru jalan full speed dengan operasi yang utuh. Oleh itu soft pipe filling itu sangat penting untuk first time gitu loh. Oke, Amanda, you can continue, no problem. Ya, baik Pak. Lalu ada quick ram, di mana di sini biasanya berfungsi untuk melindungi bearing atau pompa pada sama siber yang misalkan pada saat dia start terjadi adanya kekosongan air di dalam tangki atau sumurnya. Quick ram ini dia sangat membantu juga untuk mencapai kecepatan maksimum dari sebuah pompa juga, sehingga bisa memperpanjang lifetime dari si pompa tersebut. Lalu ada pompa protection. Di sini juga pompa protection ini bisa berfungsi untuk mengatur misalkan secara flow pada saat ada pengaturan minimum flow. Nah, si software ini akan membantu untuk memberi trigger untuk VSC-nya itu berhenti. Lalu ada dry pump protection, di mana fungsi ini mencegah pompa tetap hidup pada saat tidak ada aliran air. Nah, sehingga pada shaft atau pompa impeller biasanya dia akan berputar dengan cepat sehingga akan terjadi kerusakan. Nah, namun dengan dry pump protection ini, pada saat tidak adanya air pada pompa atau alirannya, nah itu bisa memprotek sehingga si pompanya dan motor akan berjalan lebih panjang. Nah, selain itu kita ada MV juga. Untuk MV Drive ini kita kapasitas mulai dari 1 kafe. Nah, ini kita juga merupakan salah satu produk kita. Lalu untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Erna untuk mengerai motor dan digital powertrain. Ibu Erna. Tadi. Oke, selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih banyak Bu Amanda waktunya. Mungkin kali ini dari tadi saya sudah akan perkenalan. Saya di ABB itu in charge untuk digitalization. Namun kali ini saya akan present sedikit secara umum ya perihal motor profile dan juga ada beberapa produk digitalization itu sendiri. Oke, dari slide ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat produk profile daripada ABB itu sendiri. Jadi bukan suatu informasi baru ya kalau di ABB itu kita punya pengalaman lebih dari 130 tahun di industri motor listrik. Jadi dari situ kita mendevelop banyak sekali produk-produk improvement, termasuk juga motor-motor dengan high efficiency. Di sini kalau kita lihat dari profil motor, kita ada IAC motor. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau IAC motor itu kita punya standar Eropa, ya. Di sini ada low voltage motor, high voltage, gitu kan, motor eksplosif untuk safe area dan non safe area. Ada DC motor, traction, permanent magnet motor, synchronized, dan juga motor-motor dengan driven base, yaitu motor-motor yang dipasangkan dengan VSD. Nah, berikutnya kita juga ada NEMA motor, standar NEMA, which is sebetulnya NEMA itu adalah standarnya Amerika. Kurang lebih 2017 atau 2018 kita acquire Baldor. Di situ memang Baldor memang standarnya NEMA, standarnya Amerika. Jadi dari sisi IAC atau NEMA kita ada, dan itu sama, profilnya juga sama, kita ada di low voltage motor, high voltage, motor-motor di safe area ataupun di non safe area, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada juga generator kita ada di synchronous generator, kemudian ada induction dan synchronous wind power generators, kemudian kita ada generator dengan steam dan gas turbines. Kemudian ada generator untuk industrial application dan traction generators. Nah, untuk di mechanical kita ada
mounted bearing, gearing, coupling, situ kita ada beberapa komponen-komponen mekanikal lainnya. Dan terakhir kita ada disebut product service. Jadi di service ini selain tadi Bu Amanda sempat mention bahwa kita ada 3 workshop besar di Indonesia yang mengcover seluruh Indonesia, itu adalah bagian daripada tim service kami. Jadi kita ada field service dan juga ada workshop. Nah, workshop itu sendiri kita punya standar dari mulai toolsnya sampai juga standar operationnya. Jadi dari ABB kita terdiri dari 3 itu, dan kita ada termasuk ada field service ataupun workshop juga. Nah, di sini field service juga kita ada installation, commissioning, maintenance, dan ada conditioning monitoring untuk motor dan generator untuk motor-motor besar ya. Dan selain itu ada repair, replacement, upgrading, kemudian refurbishment juga. Untuk spare part juga kita ada. Dan terakhir kita ada advanced services. Advanced services seperti apa? Jadi kalau misalkan bapak-bapak butuh misalnya saya butuh training, saya butuh training yang lebih detail, lebih spesifik. Selain pada training-training yang gratis, yang non berbayar ya, jadi untuk lebih umum itu kita bisa berikan training yang free. Tapi untuk topik-topik yang lebih detail, kita juga ada training berbayar. Jadi untuk topik yang Bapak ingin tahu lebih lanjut lagi, bisa dilakukan di on class ataupun bisa dilakukan di workshop. Jadi Bapak bisa datang ke workshop untuk melihat bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melakukan perbaikan motor ataupun memaintain motor dengan cara yang benar. Mungkin kalau Bapak-bapak, saya tidak ragu sama sekali ya. Di sini banyak sekali mungkin yang sudah experience, yang punya pengalaman juga lama ya di dunia permotoran. Namun bagaimana cara melakukan itu dengan benar, itulah mungkin yang masih merupakan tantangan tersendiri. Karena kalau Bapak-bapak tahu, untuk memaintain motor, melakukan suatu pekerjaan yang rutin, lama-kelamaan akan menjadi satu hal yang sepertinya saya sudah bisa predik dan akhirnya datanya menjadi tidak reliable. Jadi melakukan sesuatu yang benar itulah yang mungkin yang akan bisa kita berikan gitu di dalam training tersebut. Oke, lanjut Bu Amanda untuk slide berikutnya. Nah, dari tadi kita bicara mengenai efisiensi. Oke, efisiensi itu sebetulnya apa sih efisiensi? Dari mulai tadi drive, kemudian sekarang kita beralih ke motor. Efisiensi itu rasio antara output mechanical ya dan juga inputnya dari electricalnya. Nah, high efficiency itu motor itu bisa mengkonversi power listriknya atau electricalnya itu ke mechanical powernya dengan losses yang sangat kecil. Oke, nah lossesnya itu apa? Biasanya kita suka nggak terasa ya, motor itu ditaruh, dipasang, bahkan sebetulnya secara umum, secara textbook, motor itu dipasang itu sampai dengan dia ya free maintenance, taruh, udah selesai. Namun dari situ kita kadang pengen tahu bagaimana caranya kita membuat si lifespan si motor ini jauh-jauh lebih panjang dan juga bagaimana dia bisa lebih efisien. Nah, losses ini terjadi, kadang kita tidak menyadarinya. Nah, lossesnya itu biasanya terjadi banyak sekali di stator windingnya. Oke, di stator windingnya, kemudian rotornya, kemudian ironnya. Nah, di sini losses ini itu mempengaruhi daripada 20% secara total. Kalau mungkin kalau di industri water ya, pompa ya, banyak pakai motor-motor besar ini itu pastinya paling banyak mengkonsumsi energi. Nah, dari energi itu gimana kita melakukan efisiensinya? Ya dengan cara kita pasang efisiensi motor yang lumayan tinggi, yang tinggi gitu. Oke, mungkin dilanjutkan lagi Bu Amanda, slide berikutnya. Nah, di sini kita bicara mengenai cost of ownership. Apa itu cost of ownership? Kadang kita melihat bahwa oke, Bu Erna, saya beli motor ya itulah biaya saya. Saya sudah membeli motor yang makin murah makin bagus gitu kan, karena saving cost. Tapi di sini kita melihat cost of ownership itu bukan sekedar biaya pembelian,
tapi juga biaya pada saat motor itu running, bahkan pada saat motor itu tidak running. Kenapa Bu Erna motor yang tidak running itu ada biayanya? Yes, biaya downtime. Efek daripada downtime itu sendiri di dalam produksinya Bapak, di dalam operasionalnya Bapak. Seperti itu. Nah, di sini motor-motor yang mempunyai efisiensi energi yang tinggi itu bukan hanya berimpact kepada ecologicalnya saja, production saja, tapi bagaimana cara kita mereduce cost of ownership itu. Oke, nah cost of ownership itu dari biaya pembelian ditambah biaya dari operasionalnya itu, yaitu apa? Biaya listriknya. Bagaimana Bapak bayar listrik tiap bulan? Kelihatannya murah. Oh, beli motor cuma $1.000 gitu kan, tapi biaya bulanannya karena Bapak beli motor-motor yang efisiensi, akhirnya muncul menjadi biaya listriknya membengkak. Seperti itu. Nah, itu sama jadi satu biaya. Kemudian biaya cost of not running. Jadi biaya pada saat motor itu off. Nah, itu yang menjadi satu cost yang memang harus kita bisa perhatikan seperti itu. Nah, motor-motor yang efisiensinya tinggi itu biasanya akan otomatis membuat life cycle cost-nya itu jauh lebih rendah. Oke. Lanjutnya mungkin Bu Amanda. Nanti sambil pertanyaan bisa langsung di-type aja ya di chat box-nya. Oke. Nah, kemudian dari ABB itu sendiri. Kita lihat bahwa dari konsumsi elektrifikasi, ya itu bisa kita lihat makin lama itu dari 20 tahun ke depan itu sudah akan meningkat menjadi 13 triliun kilowatt gitu kan sampai dengan 20 tahun ke depan diproyeksikan. Nah, bagaimana di 2050? Kesannya masih jauh, tapi dari sekarang itu sudah mulai naik menjadi sampai dengan 85%. Nah, oke, selanjutnya. Jadi perihal untuk permintaan elektrik itu makin lama makin meningkat. Dari situ kita akan mulai berpikir bagaimana caranya kita melakukan efisiensi. Oke. Nah, di sini motor tadi balik lagi ya. Motor itu mengkonsumsi 28% dari elektrik konsumsi di seluruh dunia. Oke. Jadi akhirnya semua orang berlomba-lomba untuk mendesain motor-motor yang efisiensi tinggi. Di slide berikutnya Bu Amanda. Oke, nah ABB kemudian ABB mencoba memfollow Eco Design Regulation. Apa itu Eco Design Regulation? Jadi regulasi-regulasi yang mengatur produk efisiensi untuk motor yang bertujuan mengurangi negatif environmental impact yang timbul dalam life cycle sebuah produk. Nah, ini dipakai di negara-negara Eropa Union. Namun, kalau kita lihat di sini, starting dari Juli tanggal 1 ya 2021, berarti sudah mulai diimplement di tahun ini, semua negara-negara di Eropa itu dari motor di atas 0,75 kW itu harus menggunakan efisiensi di IE3, yaitu di premium efisiensi. Jadi, ABB mencoba memfollow regulasi ini. Nah, namun bagaimana negara-negara di luar daripada Eropa? Itu mungkin masih diperbolehkan pakai IE2. Bahkan di Indonesia kita tidak heran sering ketemu dengan motor-motor yang low efisiensi IE1. Nah, jadi di sini kita berusaha bagaimana di motor-motor yang frame size makin besar ini karena mengkonsumsi energi yang paling besar itu kita sudah masukkan ke efisiensi yang lebih tinggi. Oke. Nah, bahkan untuk kedepannya di tahun 2023 itu kita negara-negara Eropa khususnya itu mulai menggunakan efisiensi yang 4, super premium efisiensi di IE4 untuk motor di 75 kW, range 75 kW sampai dengan 200 kW dan terbatas sampai di 6 volt saja. Jadi dari 0,75 ke bawah kita masih produksi di IE2 dan untuk yang di atas 200 kW itu kita di IE3. Nah, IE4 ini itu memang kita sudah mulai banyak permintaan Indonesia dan pastinya memang di Indonesia beberapa negara di Asia itu masih belum mengikuti Eco Design Regulation
Namun dari ABB sendiri kita memang minimum itu kita coba sarankan selalu di efisiensi di level 2, di high efficiency seperti itu. Oke, lanjut Bu Amanda. Oke, berlanjut di digitalization. Mungkin ini mau di ke atas dulu Bu, belum di ke atas dulu Bu Amanda. Ya, mungkin kalimat digitalization itu sangat-sangat menarik, luar biasa. Bahkan kalau kita bicara pemerintah punya direktif di 2 tahun ke belakang, digitalization ini sudah digaung-gaungkan oleh Jokowi, yaitu IoT, IoT, Internet of Things, seperti itu. IoT, Digital 4.0. Nah, digitalisasi ini dari kita lihat dari produk-produk ABB tadi, dari motor, dari drive, gimana caranya supaya semuanya bisa digitalize. Bagaimana kita berbicara big data, memaintain semua install base yang besar, namun cost efektif, time efficient, dan juga memang lebih transparan, reliable datanya. Oke, lanjut ke Bu Manda, ke slide berikutnya Bu. Nah, di sini ngomongin digital teknologi. Kalau Bapak-Bapak lihat di sini kurvanya ya Pak ya. Kurvanya ini dari finance, insurance, media, ICT, information communication technology itu sudah sangat tidak asing ya untuk perihal teknologi digital. Nah, bagaimana industri itu sendiri? Apakah sudah siap? Bagaimana kita dari industri ini bisa mengadopsi teknologi digital ini? Oke, nah di sini kita lihat dari dot-dot yang warna abu ini, dari mining, healthcare, utilities, otomotif, chemical, food and beverage, bahkan water industry. Nah, di sini orang sudah berbondong-bondong mengarah ke digitalisasi. Bagaimana kita bisa mengelola data sedemikian besar itu, ya, untuk bisa kita kelola lebih mudah, lebih simple, lebih efektif. Oke. Nah, ABB di sini kita main di sini, main di industri di sini Bu, Bapak-bapak. Oke, lanjut Bu Manda. Oke. From factory floor to cloud. Bagaimana kita melihat, memonitor semua aset-aset yang kita punya dalam factory, ya. Gimana itu bisa kita akses kapanpun, dimanapun, tanpa perlu Bapak, wah, saya nggak punya laptop, saya nggak punya komputer gitu kan di meja, ataupun terbatas saya hanya bisa duduk ya di belakang meja untuk bisa memonitor saya punya aset. Oh, sekarang sudah tidak lagi karena semuanya itu digitalisasi itu berbasiskan cloud. Oke, nah di ABB itu sendiri kita punya namanya ABB Ability Condition Monitoring untuk powertrains. Powertrain itu apa? Powertrain itu semua aset yang kita monitor. Oke, nah dari kita punya drive, kita punya motor, kita punya pompa, bahkan kita punya bearing, gimana caranya semua aset-aset powertrain ini kita bisa monitor sekaligus. Nah, data-data ini kita nggak cuma datang teknisi ke lapangan, kemudian kita ukur, kita catat secara manual, kemudian kita akan coba analisa. Nah, analisa itu bagaimana? Kadang seperti saya bilang, datang ke lapangan teknisinya, dicatat, kemudian akhirnya ujung-ujungnya menjadi satu kebiasaan dan akhirnya kreatif. Kreatifnya apa? Kemarin kayaknya sih temperaturnya cuma ya 45-50, mungkin saya tambahin 10% aja hari ini. Akhirnya datanya tidak transparan. Nah, data-data ini diolah secara online, nah diolah di cloud, dan kita bisa akses secara online. Jadi kalau kita punya alat untuk memonitoring, nah nanti data tersebut bisa kita olah dari semua algoritma yang diambil. Nah kita bisa lihat, bisa akses data itu dimanapun, kapanpun. Tidak perlu tadi di belakang meja, tidak perlu juga attach ke device Bapak saja. Ya, maksudnya Bapak punya sekarang, contohnya, misalnya ya, Bapak punya software untuk PLC, kemudian software itu dalam bentuk CD, kemudian dipasang di laptop Bapak, ya, kemudian laptopnya crash, udah datanya hilang. Atau hanya bisa diakses di device itu saja, di laptop itu saja. Nah, kalau dalam digitalisasi,
Kita tidak perlu attach ke satu device, bisa diakses di manapun, di laptop di rumah, di komputer di rumah, di laptop di kantor, ataupun di smartphone yang Bapak Ibu punya. Nah, ini adalah keuntungan besar daripada digitalisasi. Nah, dari digital advantage itu ya, itu kita bisa mendapatkan informasi yang bisa diekspos ya, informasi-informasi yang tepat yang bisa diekspos ataupun kita dapatkan di waktu yang tepat seperti itu. Lanjut, Bu. Oke. Di sini kita bisa lihat ya Bu, Bapak Ibu ya, tampilan drive, motor, bearing, pompa ya. ABB kita punya ini, kecuali memang untuk pompanya ya Bapak-Bapak. Jadi ABB itu kita tidak memproduksi pompa, namun karena pompa itu sendiri sangat-sangat attach, sangat-sangat terkait dengan ya motor, contohnya produk-produk ABB, jadi kita juga mendesain suatu alat untuk memonitoring pompa ini. Nah, digital powertrain, ABB Ability Digital Powertrain itu ada satu suite, satu platform, single platform yang tadi saya bilang. Bagaimana kita mau dapetin itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih gampang, user friendly. Nah, Bapak punya drive ABB, Bapak punya motor ABB ataupun motor merek apapun, bearing, pompa. Satu aplikasi untuk ngecek drive, satu aplikasi untuk ngecek motor, kemudian aplikasi lain juga untuk ngecek setiap device yang Bapak monitor. Itu troublesome banget, sangat merepotkan. Nah, di digital powertrain kita punya satu platform yang bisa mengakses semua device-device ini. Jadi Bapak bisa compare semua performance daripada aset yang dimonitor itu secara transparan, lebih gampang, hanya satu akses saja, seperti itu. Oke, selanjutnya Bu. Nah, kita bicara mengenai drive ya. Oke, di sini tadi kan saya bilang dari drive yang kita monitor, apa saja yang kita punya produk monitoring di drive. Kita punya remote assistant, kita punya conditioning monitoring, kita punya predictive maintenance. Nah, apa itu remote assistance? Remote connection plus technical support pada saat diminta. Oke, pada saat si drive itu bekerja dalam normal operation, ya, kita punya reporting untuk kondisi-kondisi si drive tersebut. Oke, kemudian muncul juga rekomendasi-rekomendasi untuk maintenance, ya. Kemudian juga maintenance juga dilakukan berdasarkan kondisi tersebut. Nah, pada saat simptom failure itu muncul, nah kemudian akan muncul warningnya, Pak, immediate warningnya, dan akhirnya kita bisa melakukan predictive maintenance. Nah, pada saat drive-nya itu fail, nah itulah di situ kita ABB bisa memberikan apa ya, dari alert itu troubleshooting dengan remotely. Jadi kita punya expertise dari drive itu untuk bisa memonitor, bisa berdiskusi atau melakukan apa ya sebutnya troubleshooting secara remotely seperti itu. Oke. Untuk conditioning monitoring, kalau condition monitoring itu kita sama Pak, remote connection, jadi semua drive itu dimonitor, kemudian kita bisa melihat kondisi si drive itu di portalnya. Oke, di situ akan muncul alertnya, alarmnya, kemudian dari notifikasi tersebut akan menjadi satu action yang harus dilakukan oleh user seperti itu. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu bentuk dari predictive maintenance itu sendiri. Oke, lanjutnya Bu. Sorry ya Bapak-Bapak, kalau saya ngomong terlalu cepat, biasanya kalau makin antusias saya ngomong makin cepat ya Bapak-Bapak ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diketik saja. Dan sekali lagi, kali ini kan karena waktunya terbatas, saya akan berikan itu secara umum. Jadi kalau misalnya ada informasi atau Bu Erna topik ini sangat menarik, saya mau lebih detail lagi, itu monggo. Nanti mungkin Bu Amanda bisa bantu arrange kembali. Kita akan fokuskan spesifik untuk topik ini di lain kesempatan. Jadi kali ini saya akan berikan secara umum aja ya Bapak.
Oke, lanjut untuk sensor motor. Nah, sensor motor ini semua sensor kami sebetulnya ya, sensor untuk motor, pompa ataupun bearing itu semuanya wireless. Jadi kami punya sensor itu tidak memakai wire. Nah, banyak user itu berpikir bahwa aduh, punya sensor dipasang itu repotnya adalah apa, tarik kabelnya. Karena motor itu tidak selalu serta-merta ada di dalam gedung, bahkan kadang di luar, kadang jauh posisinya. Nah, gimana caranya supaya kita nggak repot dalam install BS? Jadi kita punya sensor yang yang ini ya, portable, yang bisa dicopot pasang, ya, tidak perlu instalasinya tidak repot, tidak perlu kabel, hanya di klip saja di pin si motor, ya. Kalau misalkan motornya ada sirip, tapi kalau motor tidak ada sirip, kita juga ada desainnya tuh bracketnya khusus seperti itu, Bapak-bapak. Oke, nah si sensor motor ini dia mengukur semua algoritma yang ada di dalam si motor, itu performance si motor, kondisi kesehatan si motor. Nah, itu dia akan tangkap semuanya di elektromagnetiknya tersebut karena ada beberapa chips di dalam. Nah, itu akan dikirim ke cloud. Jadi sensor ini dia itu powernya itu dari baterai, Pak, Bapak-bapak. Oke, jadi dia tidak ada kabel yang dicolok ke power, tapi dia pakai baterai di dalamnya. Nah, di sini parameter-parameter yang diukur juga banyak. Jadi ada temperatur, ada vibrasi, ada kondisi bearing, semuanya nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Nah, di sini itu secara long term kita bisa mendapatkan optimalisasi daripada proses. Yaitu contohnya apa? Energy saving. Secara long term, salah satu fitur yang diukur daripada si smart sensor ini adalah output power-nya. Jadi contohnya ya, kalau pada saat output power itu, motor kapasitas 90 kW, setiap jam dia akan ukur semua informasi dalam si motor. Nah, si output power itu kebaca 45 kW. Jadi motor sebetulnya running di 50% saja. Artinya sebetulnya motornya kebesaran, Bapak-bapak. Nah, itu juga sebaliknya. Kalau misalkan si sensor menangkap bahwa output power si motor itu 95, berarti memang motornya itu kapasitas sudah benar-benar dipaksa sampai di maksimum limit, sampai akhirnya motornya perlu di upsize, seperti itu, Pak. Jadi secara long term itu kita bisa mendapatkan optimalisasinya dari energy saving, yaitu bentuknya energy saving. Nah, di sini juga availability-nya jauh lebih tinggi dari proses equipment ini, ya, itu kita bisa melakukan planning maintenance-nya. Karena apa? Dari jadwal, dari simptom-simptom yang muncul yang dibaca oleh si sensor itu, dia akan memberikan informasi, oh, what happened, apa yang terjadi dengan si motor. Sampai akhirnya kita bisa men-schedulekan kapan perlu di-maintain. Bearingnya seperti ada masalah, motornya temperaturnya makin lama makin tinggi, seperti itu. Vibrasinya juga tinggi sekali. Jadi kita bisa memplanning kapan dia harus di maintenance. Nah, ujung-ujungnya akan bisa kita tahu, oke, motor harus diganti, harus dipasang dengan motor spare. Nah, availability-nya akan jauh-jauh lebih tinggi. Nah, selanjutnya juga akan mengurangi maintenance cost, biaya maintenance. Sekali lagi, dari simptom-simptom yang muncul, dari alert yang muncul, itu akan membuat kita siap kapan harus melakukan maintenance kepada si motor ini. Oke, akhirnya biaya maintenance-nya akan jauh-jauh lebih rendah karena kita sudah memprediksikan pada saat failure-nya di posisi atau di specific part, itulah yang kita ganti. Itu akan menurunkan biaya-biaya maintenance. Oke, nah dari situ kita akan membuat motornya menjadi lebih panjang umurnya. Oke, nah secara safety, kenapa safety-nya juga bisa dapat? Dengan sensor ditaruh di motor, mungkin posisi motornya di tempat yang tidak aman, posisinya tinggi kah atau mungkin licin medannya. Nah, itu akan membuat safety-nya itu lebih riskan. Jadi kalau kita taruh sensor ini, jadi Bapak tidak perlu ke lapangan, Bapak hanya cukup monitor di
controlling room atau di monitoring room seperti itu tanpa harus ke lapangan. Jadi safety-nya jauh-jauh lebih tinggi seperti itu. Oke, lanjutnya Bu Manda. Nah, berikutnya sensor untuk pompa. Oke, sensor untuk pompa ya boleh dibilang kita memang ini salah satu produk unggulan kita juga ya. Jadi sangat-sangat terkait sekali dengan industri water ya. Jadi untuk pompa ini sendiri. Nah, di sini pompa ini sama Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi sensornya sama, posisinya dia tidak perlu dipasang kabel seperti itu. Dia didesain untuk untuk pompa centrifugal ataupun vortex ya. Tipe fluidnya juga water untuk wastewater. Oke. Nah, di sini kalau bisa kita lihat benefit-benefitnya juga sama. Kita bisa mengukur efisiensi daripada si pompa tersebut. Jadi kita bisa lihat misalnya kondisi pompanya, kemudian performance daripada si pompa, ya kan. Jadi indikasi-indikasinya itu bisa menghitung pengukuran-pengukuran seperti vibrasi, temperatur, gitu kan. Nah, di sini bisa melihat common sign, informasi-informasi umum ataupun tanda-tanda umum yang bisa kita deteksi lebih awal, ya, problem-problem yang terjadi di pompa seperti itu. Oke, sama ya untuk selanjutnya Bu Manda. Oke, ini yang sangat menarik Bapak-bapak. Bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya? Jadi kalau kita tadi lihat semua benefit-benefit yang kita dapat dari memasang sensor ya, jadi kita bisa memonitoring kondisi aset kita secara online. Bagaimana sih cara kerjanya? Tadi Bu Erno kok nggak pakai kabel, itu gimana dia cara nangkepnya gitu kan? Nah, sensor ini itu dia bekerja setiap jam. Jadi setiap jam dia itu akan nangkep data dari si motor, semua parameter-parameternya dari tadi saya bilang ya, vibrasi, temperatur, kondisi bearing, semua speednya, kemudian frekuensinya, itu semua dihitung dan dia ambil setiap jam. Oke, nah pada saat di sini kita adakan cara pengambilan data itu dua cara, yaitu online ya, ataupun secara manual. Jadi manual itu berarti Bapak tetap datang ke lapangan ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak melakukan pengambilan datanya secara manual, berarti teknisi Bapak punya smartphone, datang ke lapangan, ya, mendekati device yang dipasangin sensor. Nah, dengan kondisi install base yang banyak, yang besar, kemungkinan besar, ya, data itu mungkin tidak kita ambil di motor ataupun device yang sama, ya, dalam waktu 1 bulan. Nah, pada saat Bapak ambil motor nomor 1, kemudian jalan terus setiap hari ya, dengan kondisi install base yang besar, pada hari ke-30 ya, Bapak datang ke motor nomor misalkan 200 ya kan. Nah, pada saat Bapak lanjut ke motor nomor 1 ya, data 30 hari ke belakang itu akan otomatis keambil. Jadi nggak akan hilang. Karena si sensor ini dia punya memori menyimpan data sampai dengan 1 bulan. Jadi jangan khawatir, dia akan sistemnya Vivo. Misalkan Bapak miss 1 hari, dia akan nimpa. Jadi sistemnya Vivo, tanggal 1 dia akan nutup lagi seperti itu Pak. Gitu. Ini untuk si sensornya. Nah, sensor ini kemudian mengambil data, di-collect ya, dengan tadi saya bilang dengan smartphone atau dengan online dengan cara pakai gateway. Nah, data-data ini kita sebut algoritma. Oke, nah algoritma ini mungkin Bu Manda bisa dimasukkan ke slide berikutnya, di next slide. Nah, data-data ini kemudian diolah seperti itu. Oke, nah ini adalah layoutnya. Bapak-bapak bisa lihat di sini ya Pak ya. Jadi contohnya ya ini teknisi Bapak ya. Jadi ada 2 cara teknisi Bapak ke lapangan, bawa handphone, mendekati si sensor, diambil, kemudian dari sini, dari handphone tersebut, itu nggak usah khawatir perlu internet. Jadi dia kan sistemnya Bluetooth. Sensor ini dia pakai Bluetooth. Oke, Bluetooth-nya itu Bluetooth Low Energy, yang Bluetooth versi 5. Nah,
sensor ini dia bekerja dengan Bluetooth, jadi smartphone-nya tidak perlu ada internet connection, didekatin ke sensornya, ya karena dia Bluetooth kan pasti ada limitasi jarak ya Pak ya. Nah, jaraknya itu sekitar 5 meteran dideketin. Oke. Nah, dari dekat itu dia akan tarik data. Nah, pada saat si teknisi itu datang ke office atau datang ke ruang controlling yang ada Wi-Fi-nya, langsung di-on-kan internetnya dan si data itu akan flash out ke cloud, seperti itu. Nah, dari cloud, dia akan mengolah semua data-data tersebut. Jadi, artificial intelligence itu sebetulnya dari cloud itu sendiri ya. Jadi, dari cloud itu, nanti dia akan balik lagi ke handphone, muncul sebagai traffic light, merah, kuning, hijau. Jadi, apa yang terjadi statusnya, contohnya bearingnya warnanya hijau, atau vibrasinya merah, atau mungkin temperaturnya bahkan merah, dia akan memberikan alert sama alarm. Jadi alert sama alarm itu muncul dalam bentuk traffic light, seperti itu. Di samping juga ada banyak juga informasi-informasi lainnya, contohnya seperti berapa, tadi saya bilang output powernya setiap jam, berapa kali dia start stopnya ya. Jadi kadang ada orang suka iseng, oke, motor itu di start stop. Padahal kan ada jarak-jarak yang memang disarankan untuk pada saat motor itu dingin, pada saat motor itu panas, itu berapa saat bisa boleh setelah dia mati itu bisa dinyalakan kembali. Nah, itu bisa ketahuan. Jadi pada saat Bapak Ibu ingin melakukan, misalkan motor itu fail, pada saat Bapak Ibu melakukan analisa, bisa ditelusuri kembali. Oke, ternyata jam segini itu sering status stop seperti itu. Nah, data ini akan muncul juga ke portal web base. Jadi kita ini web base platformnya Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke, jadi data-data ini akan muncul di portal juga dalam bentuk grafik trending. Kita melihatnya ini secara gimana karakter si motor itu. Apakah motor itu trendingnya makin lama makin memburuk? Misalnya temperatur makin lama makin naik, ya. Jadi gini, pasti ya bapak-bapak semua tahu, motor itu tidak mungkin tiba-tiba ngetrip. Motor itu tidak mungkin tiba-tiba itu fail. Pasti akan ada simptomnya, pasti ada apa ya, gejala-gejala awalnya. Yang lama-lama itu kan numpuk akan akhirnya menjadi fail. Nah, dari sini, kalau misalkan bapak-bapak bertanya, oke, saya punya hand tools, dia sangat presisi, dia sangat bisa nangkep dengan detail. Apa bedanya dengan sensor ini? Nah, sensor ini memang sama menangkap data tersebut, tapi kalau hand tool kan pada saat bapak datang ke lapangan, ambil di titik tersebut, ya. Namun kalau sensor ini dia menangkap setiap jam, yaitu what happen in between. Apa yang terjadi di saat-saat kita tidak datang ke lapangan, apa yang terjadi pada saat kita tidak ambil data tersebut dengan hand tools-nya. Nah, ini yang bisa kita monitor seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita lanjut lagi ya. Tadi kan pakai manual pengambilannya. Oke, kalau Bapak lihat ke gateway, ya mungkin Bu Amanda diarahkan kursornya ke gateway. Nah, jadi dari sini kalau misalkan Bapak, oke, Bu Erna, saya punya orang ini limited. Saya punya orangnya sedikit, jadi nggak ada orang datang ke lapangan. Atau Bapak punya tim, tapi saya mau lebih fokuskan tim saya untuk melakukan pekerjaan yang lebih strategis lagi. Jadi saya taruh saja nih alat di sini, yaitu kita pasang gateway. Nah, si gateway ini cukup ditaruh posisinya dekat dengan sensor, ya. Jadi sekitar 50 atau diameternya itu 30 meter, 20 sampai 30 meter diletakkan ke sensornya. Nah, dia bisa nangkep sampai 50 sensor. Nah, itu taruhnya di situ, dia akan bekerja setiap jam. Dia akan bekerja setiap jam, tangkep semua data itu dari si motor, dari yang sensor-sensor itu ambil, seperti itu. Nah, sama cara kerjanya. Dari sini dia akan kirim ke cloud itu tetap diolah, dihitung formulanya, nanti akan muncul lagi otomatis ke handphone, ke smartphone, yang dipegang oleh engineer ataupun user-user yang punya akses, seperti itu. Dan juga akhirnya akan muncul ke web juga di portal, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sama bisa lihat. Oke. Nah, yang di bagian atas itu cloud-nya apa, Bu Erna? Seperti itu. Oke. Nah, itu kita juga punya satu aplikasi, bukan aplikasi sebutnya. Kita akan bukakan
Jadi kemungkinan untuk bisa dikomunikasikan dengan cloud-nya customer, dengan mungkin sistem yang Bapak udah punya, MS yang Bapak udah punya, itu bisa kita komunikasikan. Kita akan berikan API. Kita akan berikan API key, yaitu Application Platform Interface. Nah, dari cloud-nya ABB itu akan bisa komunikasi ke cloud-nya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi contohnya, misalkan berkomunikasi dengan SCADA lah, DCS lah, atau mungkin PLC ataupun MS yang lain. Itu kita akan bukakan saja seperti itu. Nanti bisa lakukan interface sendiri dengan sistem integrator seperti itu, Bapak-bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, dari tadi sensor-sensor yang saya sampaikan, apa aja sih parameter yang diukur? Apa aja sih parameter-parameter yang diambil? Oke. Di sini kita bagi menjadi parameter kesehatan, parameter operasional. Oke. Nah, di sini kalau sebelumnya mohon maaf ya untuk bearing, kami memang sementara dari direktif dari global itu kita untuk Indonesia masih belum di cover, jadi kita akan fokus di motor dan pompa dahulu. Jadi di sini secara kesehatan parameternya kita tangkap overall vibration, ya, vibrasi secara umum, skin temperature. Jadi vibrasinya ini semua secara umum, karena kita bicara mengenai kondisi motor secara keseluruhan, karakter daripada si motor, jadi kita tangkap vibrasinya itu secara umum. Meskipun secara operasional kita akan juga bagi menjadi 3, karena kita ukurnya jadi 3 direction, radial, tangensial, aksial. Nah, di sini juga akan kita ukur skin temperaturnya. Jadi untuk sensor motor ataupun sensor pompa itu sama-sama mengukur skin temperatur. Kenapa Bu Erna skin temperatur, gitu kan? Ya karena kita anggap skin temperatur itu sudah cukup mewakili winding temperatur. Jadi kalau boleh dibilang skin temperaturnya let's say 40 degrees, mungkin di windingnya sudah sampai di 60 degrees. Seperti itu. Jadi kita bisa anggap itu sudah cukup mewakili. Jadi kita bisa dapat notifikasinya pada saat skinnya itu sudah mencapai oke. Waktunya terbatas ya, sudah mencapai limitnya, itu bisa kita dapatkan notifikasi dan kita bisa lakukan corrective action. Nah, di sini ada misalignment juga, ya seperti softwood, gara-gara softwood misalnya kan. Nah, bearing kondisi bearingnya, DE, NDE kita tidak lakukan secara spesifik, tapi kita bisa memberikan kondisi bearing secara umum, unbalance, looseness, blade problem. Ini di pompanya. Nah, secara operasional kita bisa mengukur dari vibrasi 3 arah tadi, speed-nya, kemudian operating time-nya, berapa lama motor itu running sejak sensor itu dipasang, kemudian berapa kali start stop-nya, kemudian pompa statusnya untuk pompa, sensor pompa, kemudian juga ada antara measurement-nya, frekuensinya, output power-nya, kapan harus regreasing. Ini juga yang sangat menarik, karena kita kadang miss kapan harus meregrease. Nah, di sini itu membantu user untuk bisa memberikan jadwal. Oke, jadwal untuk kapan dia harus meng-regrease seperti itu. Oke. Di sini mungkin kayaknya sih slide-nya udah terakhir ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kayaknya banyak sekali yang bertanya. Jadi terima kasih banyak kalau misalkan antusiasme sudah tinggi sekali untuk hal ini. Jadi sekali lagi mungkin saya itu orangnya sangat antusias sekali kalau misalkan bicara secara detail, namun karena terbatas waktu, jadi mungkin ya itu lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Oke, mungkin dari saya sekian. Kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke Bu Amanda. Terima kasih banyak, selamat sore. Ya, terima kasih Bu Erna. Kebetulan saya mau ada show video, tapi karena ada beberapa pertanyaan, saya buka sesi Q&A dulu. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Sebentar. Oh, ada beberapa yang ada permintaan mengenai katalog atau misalkan produk-produk ABB. Mungkin nanti kita akan bantu emailkan dan nanti kita akan share beberapa katalog produk ABB yang sudah dipresentasikan hari ini. Nanti saya dan Bu Erna akan bantu untuk share ke bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ya Pak. Lalu ada yang mau, ini sesi tanya jawab, ada yang mau bertanya?
Tadi kalau dari chat juga saya udah akses. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Yayan, apakah pompa dan sistem ABB ini bisa digunakan dengan di pengolahan SRO atau seawater reverse osmosis? Ya Pak, kita bisa dan kompatibel untuk di reverse osmosis, dan ada beberapa juga proyek kami untuk handle reverse osmosis. Oke, sampai reverse osmosis ya. Maaf tadi saya ada cough. Yang ada beberapa persoalan saya sudah catat di situ tentang Pak Hafi ya. Katanya berapa efisiensi bisa dihemat dari 1 hingga 5 AI, 1 hingga AI 5. Sebenarnya lumayan jauh bedanya. Mungkin kita ada chat itu. Amanda, tolong nanti we can find a times to share this particular chat to our friend ya. Dengan Wiratama tanya secara floating VSD bisa floating nggak, ada berapa VSD sebenarnya. VSD nggak bisa, tapi program kita dalam VSD kita bisa buat begitu. Berarti our program in our VSD itu come with a master and slave feature-nya. Dia bisa buat master and slave untuk motor itu, pompa itu. Berarti satu rusak dia langsung, walaupun master rusak, langsung slave itu akan jadi master yang lain. Ya, dia bisa sampai 8 pompa sekaligus ya, tanpa PLC-nya. Berarti kita nggak usah PLC lagi, hanya beli VSD dengan pakai VSD itu ya. Dan maximum speed-nya dan minimum speed-nya biasa apa? Itu sebenarnya berkaitan dengan pompa curve dan motor curve-nya. Kalau terlalu lebih tinggi motor curve out of curve ataupun pompa out of curve, dia jadinya getaran gitu loh. Biasa ya, dalam kondisi biasa 20 Hz hingga 55 Hz itu lumayan oke sebenarnya. Dengan ada pertanyaan dari Pak Ali Ibrahim, maaf saya kurang paham, mungkin saya butuh penjelasan lagi. Dengan kita ada Pak Irfan, bearing pompa. Pompa itu jalan selama-lamanya gitu loh. How to extend the lifespan of the pompa. Sebenarnya VSD akan bantu sebab dia akan mengurangkan tension. Kalau kita nanti itu tensionnya di bearingnya gitu loh ya. Ataupun mungkin kita kena study sama ada pompa size itu ya, kenapa dia cukup ya, lumayan cukup atau tidak ya. Sebenarnya bearing simple aja, jalan banyak rusak, getaran rusak. Sebab kenapa ngomong begitu? Motor 60% of the kerusakannya ada di bearing. Untuk electrical motor ya, 60% kerusakan ada di bearing. Sama dengan pompa juga, ataupun maxillnya. Berarti kita kena cek itu vibration-nya. Kalau vibration bagus, starting-nya tidak stress banget, ya, tanpa dan the bearing life akan dipanjangkan for sure. Dengan Pak Hasan itu berarti ya. Ini ada yang mau bertanya langsung mungkin Bu Amanda dari Pak Merta Dinata. Mungkin kasih kesempatan dulu. Silakan Pak Merta. Tolong teman-teman di-unmute Pak Merta Dinata. Pak Danang, ada Pak Hafiz juga. Hafiz, ya Pak Hafiz. Ada mau bertanya juga. Sebelum itu, bisa saya jelaskan. Mungkin Kupang case itu agak interesting ya. Dari Kupang, pertanyaannya adalah listriknya mati. Ya. Habis itu, how can we avoid itu pompa rusak ya? Sebenarnya ada caranya bisa pakai VSD. Kenapa? Sebab VSD akan jadi slow ramping down. Nanti listrik mati, VSD akan, walaupun tak ada listrik, tapi dari PLN, tapi dia akan slow down ramping kayak soft stop juga pompa itu supaya handling dia tidak ada berlaku. Ya, dengan tegangan itu tidak akan langsung ke motornya. Jadi ini motor pompanya akan di-protect. Dalam juga handling itu, motor handling itu selalu merusakkan pompa itu yang agak lumayan
bahaya sekali. Ya. Silakan teman-teman yang ingin tanya berlangsung. Silakan Pak Mertadinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mertadinata dari PDAM Waiguru Lampung Timur, Pak. Ya, salam kenal. Ya, salam sehat untuk kita semua. Ini sedikit yang mau saya tanyakan, Pak. Ya, kebetulan kami distribusi kami ini menggunakan distribusinya pompa semua nih, Pak. Yang mau saya tanyakan, kami ini masih dalam kondisi manual semua, belum menggunakan sensor dan segala macam. Nah, yang mau saya tanyakan begini, Pak. Apakah alat ini bekerjanya on-off atau hanya pengaturannya di speed motor? Nah, apabila dia on-off, artinya kita pasti ada power di startnya akan lebih tinggi. Ini kan sudah diperhitungkan, apa belum? Tapi kalau dia hanya pengaturannya di speed, ya mungkin efisiensi ini sangat bermanfaat. Tapi kalau tetap on-off, kami juga mohon referensinya. On-off itu start awal, dia pasti menggunakan power yang tinggi, yang besar. Nah, itu apakah sudah memperhitungkan sampai ke sana alat ini? Tapi kalau dia hanya mengatur di speed, mungkin alat ini sangat bermanfaat. Saya kira itu, Pak, yang perlu yang saya tanyakan. Kalau bisa katalog-katalog dan untuk ngebangun sistem ini dari biaya yang minimalnya berapa. Jadi kami juga bisa untuk bahan referensi kami ke depan juga. Saya kira baik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak. Itu lumayan bagus ya pertanyaan itu. Bisa kita jawab sekarang ya. Gini, ini ada dua level pertanyaannya. Satunya sama ada dia on-off control ataupun dia control frekuensi ataupun speed motor pompa itu ya. Sebenarnya ini pun dua-dua pun bisa on-off, bisa control speednya. Tapi lebih gampang untuk distribution pump station itu kita control pressure-nya. Berarti tekanannya kita nak, contohnya sekarang kita nak 3 bar ataupun 2 bar ya. Kita pakai transmitter meter, pressure transmitter itu murah sih. Pressure transmitter 1 ataupun 2 bisa backup, tidak apa-apa. Masuk ke inverter, inverter akan instruct pompa itu jalan pada constant pressure-nya. Berarti permintaan tinggi, dia speed-nya naik. Permintaan rendah, speed-nya akan turun. Nggak usah begitu cepat. So, dia jadi constant pressure aplikasinya. So, dia nggak usah on-off. Kalau mungkin betul-betul langsung tak ada orang pakai air, itu tak mungkin ya. Dia bisa stop sendiri juga. Dia bisa sleep gitu loh. Namanya sleep mode. Sampai pressure-nya turun lagi, dia naikkan balik speed-nya. Nah, ini pertama. Kedua, sebenarnya kalau on-off, contohnya di tangki kita ya. Kita tadi saya ada penjelasan. Air untuk filling di tangki kan. Tangki itu udah penuh, kita off kan. Seperti situasi ini, inverter starting current-nya tidak lebih daripada 1,5 kali daripada motor. Berarti starting current itu hanya jauh lebih rendah daripada star delta K, soft starter K yang segala macam. Ya. Not more than 1.5 times. Tak mungkin. Dari nominal motornya. Lumayan bagus sekali untuk protect dari current gitu loh. Ya, saya harap ini lumayan jelas ya. Ada dari Pak Hafiz, Ikhwan, silakan Pak. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ikwanto. Maaf, saya dari PT Komatsu, Bu, yang berlokasi di Cikarang. Nah, saya tertarik, Bu, terkait dengan efisiensi penggunaan motor untuk mengatur efisiensi ya. Jadi di tempat kami juga saat ini masih manual untuk jadi menggunakan kontrolnya masih menggunakan star delta.
Namun kita juga sedang mengembangkan untuk IoT yang saat ini kita sudah develop ya. Kita menggunakan apa? CMS. CMS itu kompresor management system. Jadi sistem kompresor kami juga saat ini baru 2021 ini baru develop. Nah, kita juga mau mengembangkan juga yang mengenai pompa. Jadi historinya banyak di tempat kami itu banyak problem terkait dengan mechanical ya, mechanical baik vibrasi, kemudian shaft dari pompa itu sering patah, itu kan salah satunya itu. Nah, saya tertarik itu di situ tadi ada yang menyebutkan bisa saving terkait dengan mechanical. Kalau electrical pasti saya juga logical bisa bisa di saving dengan menggunakan inverter ya, itu bisa kita mengatur dari speednya ya, speed drive ya. Sehingga kami yang sangat tertarik untuk mechanical, dan juga saya juga tertarik di ABB itu ada cara perhitungan untuk efisiensi. Jadi di tempat kami ada perusahaan Jepang. Jadi kita ada report terkait dengan CO2. Nah, itu kita tertarik terkait dengan hal ini. Sehingga mungkin bisa next-nya saya minta ini personal ataupun khusus ya untuk bisa sharing ke teman-teman kami khususnya di Komatsu untuk terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan ABB terkait dengan improvement di tempat kami. Sebagai gambaran Bapak dan Ibu, kita memiliki total hampir ada sekitar 150 pompa ya, 150 pompa, dan ini pompanya itu bermacam-macam, dan kita di sini untuk distribusi untuk cooling water Pak, ya cooling water untuk pendingin dari mesin-mesin. Nah, mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih. Baik. Untuk IoT kita sebenarnya dari sisi IoT kita bisa install di pompa ataupun di motor dengan juga di inverter kita ya. So dari sisi itu sebenarnya vibrasi ini butuh energi juga kan, butuh suatu barang getah dia butuh energi juga kan, tak mungkin dia getah sendiri. Berarti ini semuanya losses. Kalau vibrasinya terlalu tinggi, dia losses. Tapi bukan begitu aja. Yang paling dan bahaya sekali adalah vibrasi ini akan mencepatkan ataupun shorten the life of the bearing. Seperti saya tadi sharing, 60% motor rusak sebab bearing. Bukan sebab dia overclock, electricity-nya, bukan begitu. 60% bearing. Berarti kalau kita solve vibrasi isu, kita frequently buat greasing, ya, dan bearing itu bisa jalan selama 10,000 hour, ya, itu lumayan lama gitu sebenarnya. Itu yang problem. So supaya kita bisa langsung hilangkan itu unplanned downtime, langsung tiba-tiba putus gitu loh, ya. Dan itu amat penting supaya orang teknisi kita, tim kita nggak usah tidur sampai malam, habis itu kena dipanggil kenapa rusak tiba-tiba. Sebenarnya tiba-tiba bukan tiba-tiba rusak, dia udah lama akumulatif gitu loh. Kan seorang dia kena cancer, dia bukan tiba-tiba kena cancer, dia udah akumulatif baru kena cancer gitu loh. So sama dengan pompa kita juga, sama dengan equipment kita. Berarti vibrasi itu amat bahaya. Ya. So of course yang good installation yang betul juga. Setelah good installation mungkin lama-lama dia akan gerak sendiri gitu loh. Oleh itu monitoring itu amat penting. Ya. Mungkin Amanda ataupun Erna in the future you can do a special presentation. Ya. How can we support our customer untuk mengurangkan situasi seperti itu. Yang paling penting itu kita bisa avoid itu unplanned downtime. Ya, saya pun pernah kerja di factory yang tidak ada siapa-siapa sudi di call oleh bosnya kenapa pompa rusak. No one suka ya. So that is our main purpose, to totally reduce the unplanned. Dan berapa persen? Ya, itu berkaitan dengan pompa size seperti saya jelaskan tadi. Ya, pompa size-nya sama ada pompanya lumayan besar atau tidak. Sebenarnya bisa di saving energy. Sebab setiap konsultan semasa dia design motor itu, dia selalu oversize pompanya. Ya,
itu bukan salah mereka sebab memang ini memang satu praktis untuk selection. So jadinya dia ada tempat extra itu untuk itu ada capacity extra. Tapi juga ada kondisi yang 100% udah tak cukup ya, yang mungkin siapa itu yang Pak Bibit ya. Pak Bibit tanya bisa saya increase frekuensinya. Itu berarti nggak bisa bawa apa-apa lagi ya untuk tangki itu ya. Amanda silakan. Ada sebenarnya saya udah jelas. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan menarik nih Bu Amanda, Pak Tan dari Muhammad Budi Rahayu Widodo. Untuk data-data privasi suhu kita masih mencatatnya secara manual pada aplikasi, belum pakai sensor. Kira-kira untuk sensor yang ditawarkan ini yang dapat diamati via mobile phone dapat dilakukan sistem sewa nggak? Jadi kita tidak perlu membeli tapi sistem sewa. Oh, silahkan. Sensor ini hanya 7 juta aja Pak, nggak usah sewa. Kita jual sensor ini yang mungkin akan teman kita pikir wah ini mahal ya. Sebenarnya kita memang udah optimize harga itu supaya semua teman kita, semua end user benefit daripada itu. Ya, cost-nya lumayan optimum lah ya. Ana betul ya, Ana. Mungkin sila Amin unmute Bu Ana itu. Ya. Teman-teman Bu Erna tolong di-unmute. Bu Amanda bisa unmute juga kalau nggak salah. Iya, lagi saya. Oh, Bu Amanda bisa bantu unmute. Ya. Oke. Untuk pertanyaan yang perihal sewa ya Pak ya, sebetulnya kalau boleh dibilang sih bisa aja Pak dengan periode tertentu. Halo? Ya. Bisa aja Pak dengan ya. Jadi halo. Lanjut. Ya, jadi yang perihal pertanyaan apakah memang bisa sistem sewa, ya lanjut yang tadi Pak Siki sudah sampaikan, harganya sebetulnya tidak mahal ya, tidak mahal Pak. Untuk kategori sensor dan memang comprehensiveness daripada konten yang bisa didapat dari sensor itu sendiri, itu sebetulnya harganya itu nggak mahal ya. Tapi kalau misalkan memang untuk kontrak servis ya, jadi sistemnya tuh kita nggak bilang sewa tapi kontrak servis dengan periode tertentu minimum misalkan 2 atau 3 tahun itu kita bisa, tapi aturable lah Pak ya, kita bisa atur lah dalam hal ini ya Pak ya. Kalau ngomongin kontrak itu apa saja di dalamnya itu kita bisa atur lah Pak. Tapi kalau saya kasih ini ABB, aku banyak baik, bisa disewa, nggak apa-apa. Dengan periode tertentu ya Pak. Tapi ya memang Pak Tan, Bu Erna, kondisi PDM kan berbeda-beda ya. Ada yang sehat, ada yang kurang sehat, ada yang sakit. Untuk yang PDM yang sakit kok kita bisa investasi masih terlalu mahal. Ya. Ini juga ada kontrak. Kalau nak sewa inverter pun mungkin bisa diatok ya. Nanti Bu Erna bisa bantu diatok itu. Ya, ini juga ada pertanyaan teknis lainnya nih, yang apakah sistem yang sensor yang error apakah dapat menyebabkan kerusakan ke sensor lainnya? Baterai sensor berapa bertahan lama? Oke. Silakan, Bu Erna. Oke, baik. Terima kasih Pak. Untuk sensor, karena dia memang setiap unit itu memang bekerja masing-masing ya Pak. Jadi dia tidak terkoneksi dengan sensor yang lainnya, kecuali kalau misalkan contohnya interupsi pada saat dia transfer datanya, karena dia kan Bluetooth based. Jadi kalau misalkan dekat dengan mesin itu ada sensor lain yang punya distorsi ke sensor mungkin, tapi tidak selalu seperti itu. Jadi intinya dia tidak akan mengganggu sensor yang lain, itu satu hal. Kemudian lifetime daripada sensor itu sendiri kita per Desember kemarin sudah launch generasi kedua. Jadi kalau boleh saya bilang sensor kita sudah ada tipe yang untuk di non-safe area generasi kedua. Yang generasi 1 yang sekarang yang dipakai di pompa itu lifetime-nya 5 tahun untuk desain baterainya. Ya, untuk desain baterainya ya 5 tahun ya. Nah, ada juga yang sekarang kita desain sampai dengan 15 tahun seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang lifetime-nya boleh disebut sekitar 5 tahun, dan setelah 5 tahun itu selesai itu mungkin bisa diganti dengan yang baru saja Pak, karena harganya juga tidak terlalu mahal Pak. Jadi cukup lama ya Bu ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan menarik dari terutama yang Jambi.
untuk hasil maksimal dalam efisiensi energi, berapa unit minimal FSD yang harus terpasang? Contoh, 1 unit kerja ada 4 pompa. Satu lagi, untuk smart sensor ini apakah ada kelemahannya? Apakah mungkin terkait dengan temperatur di lingkungan kerja ada pengaruh dari sensornya? Silakan, Bu Erna. Ya, kalau apa tadi pertanyaan pertanyaan pertama tadi apa, maaf Pak, diulang. Untuk hasil maksimal dalam efisiensi energi, ya, berapa jadi unit gini, minimal FSD? Ya, kalau ngomongin efisiensi kan tadi kan balik lagi Pak ya, berapa konsumsi yang dipakai ya untuk listriknya. Jadi kalau misalnya biasanya sensor ini memonitoring motor-motor yang ataupun alat-alat yang kritikal, itulah yang mungkin boleh efeknya itu sangat jauh lebih besar gitu kan. Jadi ya kalau misalkan Bapak pasang di motor yang besar atau kapasitas besar, efisiensi pasti akan lebih kerasa seperti itu. Karena kita ngomongin mengenai critical motor yang memang kita monitoring dan akhirnya kita dapat benefit dari situ. Jadi tidak ada limitasi misalkan Bapak mau motor yang kecil tapi memang impact efisiensinya atau impact contohnya criticality-nya itu sangat-sangat tinggi, itu juga lebih worth it gitu. Jadi kita lebih kepada unit atau device apa yang kita pasangin di sensor gitu. Yang pertanyaan kedua, pertanyaan kedua tadi gimana Pak? Tadi terkait dengan temperatur. Iya. Apakah smart sensornya ada kelemahannya nggak? Oh iya, sorry, untuk kelemahannya. Jadi kita bicara mengenai sensor yang tanpa kabel yang dicolok ya Pak ya. Jadi pastinya ya Pak ya, kita ngomongin soal gap itu pasti ada. Contohnya temperatur ya. Namun itu kita sudah bisa siasati. Jadi misalnya Bapak punya motor ya, saya sebut ya, motor itu dipasangin sensor, karena dia dipasang di luar berarti dia nangkep temperatur body plus juga ambient temperatur, itu mungkin akan ada gap karena dia tidak masuk, tidak benar-benar nempel karena dia nggak dapatnya kadang dari angin dari NDE-nya ya. Nah juga plus dengan ambient temperatur yang ditangkap di sensor. Nah itu pasti akan ada gap dengan kalau Bapak ukur dengan hand tools ya. Nah gap itu bisa kita masukkan di offset di portal di webnya. Jadi kita bisa lakukan sampai akhirnya nanti setelah kita offset itu akan muncul real data atau real informasi yang kita tangkap untuk si mesin yang kita pasangkan sensor itu Pak. Jadi kita bisa lakukan offset di portalnya untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi itu untuk meminimalisir gap itu Pak. Seperti itu. Ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu kita sudah habis. Dengan menggunakan sistem tersebut, seberapa besarkah efisiensi yang akan didapatkan dibandingkan dengan kos yang dikeluarkan dari awal? Apakah bisa diperhitungkan sebelum menerapkannya? Pertanyaan menarik nih. Terus juga untuk pompa yang masih menggunakan panel start delta, apakah bisa menggunakan sensor tersebut? Dari Edi Mustafa. Silahkan. Ya. Untuk menjawab yang pertanyaan pertama Pak, bisa dihitungkah dari nilai kos yang sudah dikeluarkan dan dengan efisiensi berapa yang setelah dihasilkan. Nah, tadi saya sudah share ada aplikasi yang ABB sediakan itu free of charge, bisa bisa dihitung melalui aplikasi itu. Nanti mungkin saya akan share di chat juga untuk linknya Pak. Jadi nanti kita bisa menghitungkan BEP-nya berapa lama, save-nya berapa banyak, dan dalam aplikasi itu ada total investment yang dimasukkan. Seperti itu. Jadi sudah end-to-end, ada di aplikasi tersebut. Nah, jika misalkan ada ketertarikan untuk aplikasi tersebut, nanti butuh arahan untuk mengisinya, kami open Pak buat share bagaimana cara menghitung energi efisiensi mulai dari investment motornya, cara sistem kontrol pompanya, itu kita open, kita bisa buat sharing di lain sesi untuk perhitungan efisiensinya Pak menggunakan energi saving kalkulator tersebut. Iya, terima kasih Bu Amanda. Saya kira waktu sudah jam 3. Mungkin terakhir dari Bu Amanda, dari Pak Tan atau dari Bu Erna, ada juga ini pertanyaan untuk kontak yang bisa dihubungi atau bisa menghubungi siapa, mungkin bisa diinfokan. Iya, tadi untuk
kontaknya saya sudah share di chat saudara-saudara semua, rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai presentasi ini bisa kontak saya, nanti saya akan membantu kebutuhannya apa saja, atau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya sudah taruh di kolom chat jika ada diskusi lebih lanjut lagi. Iya, saya kira cukup ya. Sekian. Nanti terima kasih. Mungkin dari Pak Sike ada tambahan, Pak? Terima kasih rekan-rekan. Lagi ada banyak persoalan pertanyaan yang lumayan bagus di situ. Ya, maaf kita nggak bisa jelaskan semua, tapi silakan kita bisa kontak sama each other. Itu kontak dari Amanda, mungkin Bu Ana bisa share juga untuk tentang siapa-siapa berminat tahu tentang itu digital solution yang sekian. Ya. Dan juga data call saya pun sudah di-share, bisa langsung komunikasi aja. Dan terima kasih atas Kopamsi juga dengan support kita untuk sharing konsep-konsep seperti ini. Ya, tujuan kita sama aja, bukan jual barang, tapi memang untuk usahakan mengeluarkan energi di Indonesia. Itu memang main fokus kita, driving the energy efficiency. Ya. Sama ada beli barang kita tidak ada itu selain sebenarnya baik ceritanya. Penting sama-sama kita ada itu, sebab air itu amat penting untuk negara kita dan untuk Indonesia. Oleh itu effectiveness untuk operasi ini ya, lumayan penting. Oke, terima kasih dari saya ya, dan appreciate for all the support dari all the parties. Thank you very much. Ya, makasih. Dan Bu Erna, ada yang mau ditambahin? Bu Amanda, tolong di unmute, Bu Erna. Ya, oke. Sorry, saya setiap mute jadi langsung dipakai. Jadi mungkin tambahan saya udah cukup, tapi saya satu lagi informasi lupa. Saya baca pertanyaan di situ. Tadi di situ ada yang mengenai sensor ini. Memang saya tambahkan informasi dipasang di motor non ABB juga bisa, ABB dan non ABB, motor baru, motor lama, seperti itu. Tadi kayaknya saya ada pertanyaan itu aja sih tambahan informasinya. Sekian dari saya mungkin Bu Aman. Makasih Pak Danang. Terima kasih Bu Erna, Bu Amanda, dan Pak Tan atas paparannya dan juga sharing pengetahuannya pada webinar kali ini. Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan PT ABB nanti bisa menghubungi Bu Amanda ya, atau juga bisa melalui Perpamsi. Oh ya, nanti akan diinfokan untuk yang peserta mendapatkan merchandise, nanti akan diinfokan dari Perpamsi dan juga PT ABB, nanti akan di email atau dikirim. Sekian saya kira webinar kali ini mewakili Perpamsi. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan pada webinar kali ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.